1 kali. Terlalu banyak 7 kali. 1 menit, surat Yasin itu 5 menit lamanya. Kalau 7 kali berapa? 7 kali 5 hanya 30 menit. 35 menit. Surat Yasin diperes jadi Fatihah. Masya Allah, Fatihah itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya, khususnya minta uang untuk nyaur hutang. Lah Fatihah itu berapa kali? 7 kali. Kurang banyak 21 kali. Kurang banyak 41 kali. Tapi Fatihah yang mandinya bukan main, pasti berhasil 313 kali. Ayo, siapa yang punya, yang enggak laku-laku, enggak dapat istri, sama baca Fatihah, satu tujuan supaya dapat istri 313 kali. Yang kalau dibaca hanya 40 menit ini. Satu tujuan. Mau sok aku ya dicacak lah. Kalau punya rumah enggak laku-laku supaya laku. Baca Fatihah 313 itu dalam Al-Qur'annya kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak sekali. Kanjeng Nabi perang Badar tentaranya 313. Kanjeng Nabi apa itu? Nabi Daud mungsuh Raja Jalut tentaranya 313. Bu, kalau butuh apa-apa supaya kasih seketika, mbok yo baca Fatihah 313 kali. Tapi kalau resayan monggo, tapi tidak boleh dibagi-bagi. Apalagi bisa 7 orang diajak bersamaan baca satu tujuan supaya dapat suami. Terang-terangan loh, ngajak temannya 7 orang paling sedikit. Tiap orang baca Fatihah 313 kali. Cospleng nanti tahu-tahu datang saya mau. Mosok buktikan kalau tidak percaya. Tapi ini yang paling mandi untuk dagangan supaya laris. Orang datang ke Malaysia jauh-jauh nggak kaya, buat apa? Pulang saja rumah. Ke Malaysia jauh-jauh harus kaya raya seperti saya. Punya trek berapa? 1.200. Nggak bisa dihitung treknya aja. Bisa bangun pondok sampai beratus-ratus miliar uang Indonesia tanpa tarian masyarakat. Pernah saya narik yang mondok sana, nggak pernah minum aja gratis, nggak usah bayar-bayaran. Ya, karena apa? 313 kali Fatihah untuk minta uang, minta uang, minta uang. Bisa ya? Pak Gopur, kecilkan lagi, Fatihah diperes jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya. Berapa kali terserah. Mulai 7 kali saya berapa kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim bisa. Tapi kalau tujuannya penting sekali dan harus berhasil seketika, dibaca dengan jumlah hono corokonya Bismillahirrahmanirrahim. Abjadnya berapa? 786 kali. Buktikan kalau Anda percaya. Kalau ingin apa-apa berhasil seketika, sama baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ping 786. Satu tujuan, buktikan nanti. Apalagi bisa diulang-ulangi sampai 3 kali, 3 malam. Wah, bukan main. Itulah saya bisa jadi kaya raya karena doa. 85 murid Pondok Sunan Derajat tinggal 5 ya. 80 tinggal 5. Loh, saya toto 20 tahun jadi sekarang 12.000. 80-an Pondok Sunan ya 1/4 hektar, sekarang jadi 140 hektar. 85 tinggal apa itu ibtidak, sekarang sama S2. Loh, bagaimana? Dari doa. Kalau enggak saya beritahu, enggak mungkin Bapak percaya. 85 sepeda ontel saya enggak punya, 80-an enggak punya. Sekarang trek yang memenuhi jalan-jalan seluruh pulau Jawa, trek Sunan Derajat. Sunan Derajat. Saya kendel utang, sekali utang treknya 160 miliar. 2 tahun lunas. Doanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 786. Niatnya terang-terangan minta uang untuk bayar hutang. Udah hafal? Mosok. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang paling mandi dibaca 786, ke atas lagi Fatihah
berapa kali? 313, di atas lagi surat Yasin berapa? 41, sudah habis. Nah, tapi doa yang mandi lagi tidak ada melebihi singkatan zikir sak jagat apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah dalam Al-Quran jelentreh, dalam hadis jelentreh sekali. Jadi siapa yang sial? Ayo sial, apes dari wong Jawa. Ndak ada orang melarat ngungkuli seperti wong apes ngene, gak tepak ngono, gak tepak ngono, gak tepak. Untuk menghilangkan sial paling cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama coba lah hilang sialnya. Tapi sebaliknya nekakno bejo sing paling luar biasa, ndak ada melebihi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yo sapa sing ingin bejo ojo leren-leren zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah lah, gampang lah. Tapi yang paling penting untuk akhirat, ayo siapa yang tidak akan masuk neraka jangan berhenti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi loh, semua dosa itu tidak akan bisa bertahan, pasti hancur karena dipules la ilaha illallah. Berapa banyak dosa sampean kalau zikir la ilaha illallah bagaikan batu dipules lender, krepes krepes krepes. Ayo sing dosane akeh sapa? Nah, kalau koyo opo, saya intelnya polisi di bidang narkoba itu saya di Indonesia ini mulai zaman dulu. Ayo, bagaimana? Orang nakal itu akan sembuh nakalnya kalau tidak berhenti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang nakal? Senangannya minum pil koplo. Kenapa? Malaysia, bahasa Malaysia apa itu? Itu ganja. Tapi kalau ingin cepat sembuh ya caranya begini ya, sama zikir la ilaha illallah, sekali zikir saambekan la ilaha illallah, terus sama tarik nafas serut begitu. Menurut ilmu alam kalau sama zikir la ilaha illallah, dari mulut sama keluar aura-aura bion-bion yang tidak akan bisa hilang sampai ribuan tahun, sampai jutaan tahun. Naik untuk kekayaan sampean di akhirat. Itu dalam Al-Quran yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Tapi untuk di dunia yuridu harsad dunia nu'tihi minna, caranya begini. Sama dikit la ilaha illallah. Ini sinar putih keluar, ditarik masuk hidung, masuk paru-paru, dipekek. Ini bisa menghilangkan kenakalan sampan semuanya. Itu caranya Wali Songo dulu untuk merubah Indonesia asalnya dari Hindu Buddha menjadi Islam tanpa gegeran. Diundang, diberi makan, beri berkat, tapi waktu mau tahlilan lah panjang dulu. Afdalu dzikri kana fa'laman la ilaha illallah. Tiga itu politik itu kan tarik nafas masuk hidung. Serut itu caranya merubah sampean asalnya sial hilang sialnya, asalnya nakal supaya hilang nakalnya, caranya begitu. Apalagi waktu itu mata dipejamkan, moto direnung dengan narik serut, cepat hilang nakalnya. Bagaimana jadi orang baik? Tapi kalau nakalnya sudah kelas kakap, waduh sudah seperti anak-anak Malaysia yang lari ke Pondok Sunan Derajat itu. Iya bagaimana? Saya tahu itu kena nakal-nakal karuan. Caranya driji tengah ya, dan jemulan template plek ini dua-duanya, terus sama tarik nyeng sama cacak nanti ya. Loh iya, ini paling cepat untuk menghilangkan kenakalan dengan zikir la ilaha illallah. Waktu narik mata dipejamkan, driji tengah dengan jempolan ditempelkan, tarik serut. Ini ilmu rahasia loh, enggak saya beritahu ini supaya yang nakal-nakal hilang nakalnya.
spontan. Nah itu zikir la ilaha illallah sepanjang-panjang la ilaha illallah tertarik serut. Tapi untuk nekakno bejo supaya sampean bejo, supaya sampean berjaya, sama saja. Supaya ndak sial. Sama zikir la ilaha illallah saambekan. Apa ditarik serut, itu caranya begitu. Pak Gowo ndak dulu diberitahu, pengajiannya baru sekarang. Ini rahasianya supaya untuk merubah nasib. Dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu mulai Nabi Adam tidak diberikan pada nabi-nabi minta la ilaha illallah tidak diberikan. La ilaha illallah untuk umat Muhammad supaya umat Muhammad lo di dunia bahagia, di akhirat masuk surga dan tidak masuk neraka pakai la ilaha illallah. Itulah supaya tidak masuk neraka dalam hadis Nabi ya. Sama jangan berhenti dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah kata Nabi. Berapa dosa sampean kalau sama zikir la ilaha illallah habis semuanya. La ilaha illallah alat dari Tuhan untuk supaya dosa kita bisa habis karena surga tidak masuk, tidak mau dimasuki orang yang bawa dosa. Supaya kita bisa masuk surga, dosa dihabiskan dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah supaya kaya di surga, orang surga itu tidak sama loh. Ada di surga miskin, ada di surga kaya. Tinggi dan pendeknya derajat yang di surga tergantung banyak sedikitnya pahala yang kita bawa di dunia. Kalau ingin kaya di surga jangan berhenti berzikir la ilaha illallah. Kata Nabi, semua ibadah manusia itu ditimbang besok itu. Kecuali satu yang tidak bisa ditimbang. Apa? La ilaha illallah. Malaikat tidak kuat mau ngangkat la ilaha illallah ke atas timbangan. Nah, diangkat pedet kakinya malaikatnya. Ini apa-apaan ini bekas begini. Teman-teman malaikat, ayo angkat bersama. Diangkat timbangannya, perek hancur timbangannya. Wah, ini tidak usah ditimbang. Apa kata orang Jawa gelundung naik. La ilaha illallah gelundung. La ilaha illallah gelundung. Dengar telinganya. Sudah saya beritahu begini, masih ada orang masuk neraka, bodoh itu. Masih kere di surga, bodoh namanya itu. Sudah la ilaha illallah diturunkan pada sampean supaya sampean kaya raya di surga. La ilaha diturunkan pada sampean supaya sampean tidak masuk neraka. Dah terakhir, tinggal satu terakhir. Saya suruh ngomong tidak boleh panjang-panjang. Nanti masih tunggu. Terakhir, tapi saya ngulangi doa saja. Pokoknya begini ya, orang sampai gagal saking bodohnya, orang sampai kiri saking bodohnya. Nah kok begitu? Tuhan mantap. Ud'uni astajib lakum. Manusia mintalah padaku, saya beri. Tuhan tidak akan melayani janji. Doa paling mandi persan asmaul husna yaitu fala zikrullah akbar. Zikir Allah. Tiap 66 kali sama minta. Tiap 66 kali sama minta. Mintanya bahasa Jawa saja. Ya Allah, muga-muga paringi jodoh sing sae kangge kula nek cara Jawa lho. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang mau jadi suami saya. Allah, tiap 66 kali minta. Ya Allah, mudah-mudahan laku mahal rumah saya kalau mau jual rumah. Allah tiap 66 kali minta. Ya Allah, mudah-mudahan beri uang untuk bayar hutang saya lah, gampang. Jangan berhenti siang dan malam, khususnya habis sembahyang, apalagi tengah malam. Odok Gusti Allah. Gusti Allah janji dalam Al-Quran, siapa yang minta pasti diberi. Doa paling mandi fala zikrullah akbar. Zikir Allah tiap 66 kali minta. 66 dari apa Pak Gobo? Dari Allah itu terus alif lam ha. Alif kan 1, lam 30, apa jatuhnya? Lam 30 hak 5, berapa? 66. Orang kalau mau zikir Allah 66 kali semau mulutnya.
Begitulah ceritanya. Apa itu doa-doa yang saya ajarkan, gampang Bu ya. Orang haid boleh, daripada ndak boleh sholat, ndak boleh zakat. Menurut pendapat saya, orang haid dikit la ilaha illallah boleh. Itu ulama perselisihan, tapi kalau ikut saya boleh. Saya punya dasarnya. Orang haid kalau baca Allah, dikir Allah, Allah tiap 60 menit tak boleh. Daripada ndak boleh sholat, ndak boleh puasa, lebih baik baca doa Allah tiap 66 kali minta. Pak, saya beritahu ya, jangan bilang-bilang. Kalau saya ndak berhenti zikir Allah tiap 66 kali sampean minta. Bagaimana dalam hati sama ini asalnya sama nakal, hilang, sedikit-sedikit hilang. Sekarang mondok di Sunan Data itu saking nakalnya. Ayo dari Malaysia mondok saking belinge. Saya tahu gak ada yang melarikan diri dari penjara Pak, masuk pondok. Saya disingit no ya. Kayak tutup-tutup di pondok Sunan Derajat. Tapi kalau mau zikir Allah tiap 66 kali minta sembuh. Bu, kalau sama terus-terusan zikir Allah tiap 66 kali minta, sampai malah senang Allah. Dalam hati senang Tuhan, senang Allah. Senang bukan mulut tuh hati. Kalau senang sama senang Allah, sama jadi walinya Allah. Kalau sama diangkat jadi walinya Gusti Allah, besok ndak ada neraka, ndak ada siksa, sekali mati langsung masuk surga. Siapa itu? Kekasih Allah, waliullah. Pak Gopur bagaimana supaya bisa jadi walinya Allah? Jangan berhenti. Bagaimana caranya supaya sampean disenangi Allah? Bagaimana supaya saya disenangi Allah? Bagaimana supaya sama senang pada Allah? Bagaimana supaya saya senang Allah? Jangan berhenti minta uang dengan zikir Allah tiap 66 kali minta, agak panjang dikit supaya merasuk. Allah tiap 66 kali minta, ya Allah mudah-mudahan laku mobil saya, kayak mau ingin jual mobilnya. Bisa ya? Oh, sudah, nanti masih ada caranya banyak. Saya disuruh cerita-cerita ya sedikit tentang urusan itu, tanpa cerita doa saja. Saya ulangi lagi, saya terima kasih banyak loh di Malaysia. Loh kok diadakan acara seperti ini acara bukan urusan politik, urusan bagaimana supaya kita besok sama-sama masuk surga semuanya. Nah itulah dengan cara-cara Pondok Sunan Derajat, karena peninggalan Wali Songo tinggal satu Pondok Sunan Derajat. Caranya damai. Tidak ada urusan ikut-ikutan politik, coblosan persis dan Anda ikut-ikutan, silakan. Pondok tidak mau ikut-ikutan, tidak siapa. Ini tapi saya banyak teman-teman orang-orang besar di Malaysia. Ketepaan bukan urusan politik, bukan urusan apa? Urusan suwuk, jangan bilang-bilang. Suruh nyuwuk kok, bagaimana orang-orang besar itu. Nah, entah ya kalau orang Malaysia kok sembuhan nih, yang sakit mau mati sembuh lagi itu banyak sekali begitu. Itu urusan suwuk jelas, bukan urusan politik. Saya tidak ikut-ikutan, hanya ketepaan. Saya dulu temannya Anwar Ibrahim, mulai dulu itu temannya Gofar Babah. Jadi ketepaan saya selalu dipanggil ke rumahnya urusan suwuk. Nah itulah, begitulah ceritanya. Saya hanya bisa mendoakan saja ya.